Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan Majelis Taklim kaum ibu Majelis Taklim Darul Husna, pimpinan Ibu Ustazah Rabiah Fauzi serta para ustazah yang lain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Panjang umur bertemu kembali di pagi hari ini. Alhamdulillah, saya kemarin melakukan safari dakwah ke Amerika selama sebulan. Jadi mohon maaf kalau bahasa Indonesia agak gugup-gugup bahasa Indonesia. Ada muktamar di kota Los Angeles dan beberapa kota yang lain. Alhamdulillah balik ke Jakarta, karantina. Baik, sekarang kita buka halaman 85. Lengkap-lengkap nih. Ini buku hadiah dari saya. Ada namanya. Oleh-oleh Amerika. Ada foto orang ganteng depan nih. Ya. Jangan lupa coblos. Halaman 80. Sengaja kita lengkap-lengkap nih. Hari ini judulnya antisipasi munculnya fitnah dan ujian setelah kematian seseorang. Halaman 85. Kan orang meninggal dunia, pas orang meninggal biasanya ada aja ujian. Sejak kapan dia begitu? Pas lakinya gak ada. Sejak kapan dia begitu? Pas bapaknya meninggal, anaknya jadi nakal. Ada nggak tuh? Sejak kapan itu suaminya begitu? Pas istrinya udah nggak ada, ya lakinya jadi begitu, gitu ya. Sejak kapan hidupnya jadi susah? Pas orang tuanya nggak ada, gitu. Dulu mah nggak begitu, iya nggak? Namanya ujian. Sejak kapan tuh anaknya pada berantem? Pas babanya kagak ada, anaknya pada berantem, berebutan warisan. Karena warisannya kagak ada warisannya. Nah, gimana caranya kalau ada orang meninggal tidak ada muncul fitnah dan ujian? Baik, kan ada doa yang kita baca kalau orang meninggal. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ntar kita lihat hadisnya. Itu arti Allah, Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan sampai dia meninggal tapi kita kehilangan kebaikannya. Orangnya boleh meninggal, kebaikannya tetap ada. Ayah kita udah nggak ada tapi kebaikannya ngalir terus. Ibu kita udah nggak ada tapi kebaikannya ada terus. Wala taftinna ba'dahu. Jangan sampai muncul fitnah setelah kematian. Apa sih fitnah? Ujian. Fitnah lah, ya kan? Ya kan? Jangan sampai dengan meninggalnya seorang muncul fitnah dan ujian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Halaman 85. Biasanya ini saya dari luar negeri ceramah masih air putih aja nih. Nah, itu minumnya lain, jus. Emang Ustaz nggak doyan jus sama susu? Ustaz doyan juga susu sama jus.
Iya, enggak ada air jahe dari dalam udah. Udah ada air jahe. Biasanya atau minuman saya ambil di rumah yang saya ambil tadi, saya baru minum dikit. Pada masih panas tadi. Biasanya beragam peristiwa muncul setelah kematian seseorang, betul? Ada saudara kandung yang jadi nggak akur setelah kematian orang tua mereka. Ada murid yang jatuh pada perbuatan syirik setelah gurunya wafat. Kadang kematian seseorang memunculkan fitnah dan beragam ujian, betul? Lakukanlah beragam antisipasi untuk mencegahnya. Jangan sampai dengan meninggal seorang muncul ujian. Kan ada orang kalau meninggal ngomong tuh ibunya, nah anakku, kalau mama gak ada jangan pada berantem, ya nggak tuh? Anakku, gitu ya. Ini tanah di Tebet jangan dijual, tanah orang, bukan tanah bapak. Lu jangan pada berantem ya, itu tanah di Buncit, itu tanah pasar. Agar supaya fitnah dan ujian tidak muncul, antisipasi pertama adalah doa. Berdoalah kepada Allah agar tidak muncul fitnah. Maka saya bilang tadi, kalau kita nyembayangin, kalau kita doain orang yang meninggal, selain Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi, Allah maghfir laha warhamha wa'afiha, kita juga baca doa Allahumma la tahrimna ajrahu atau ajraha wa la taftinna ba'dahu atau ba'dah. Ini hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, yang cerita Ummul Mukminin Aisyah. Faqadtu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kata Aisyah, aku kehilangan Nabi. Faqada yafqadu, kehilangan. Maksudnya Aisyah nyari-nyari Rasulullah di mana ya? Gitu. Mungkin yang namanya istri sayang suami nggak ada, cariin nggak? Cariin. Kan kalau ibu mah belum tentu. Mana lakinya? Oh biarin nanti mau sholat ya. Udah mau kemana sih dia? Kalau lapar dia pulang. Gak dicari bu lakinya, udah lapar dia pulang kan, kayak ayam. Carinya apa? Kecuali kalau suami si ganteng banget, cariin tadi biarin pas-pasan. Nah, di bawah ini. Kemudian dituangin air jahe, kita perlu dingin kalau mau minum. Nah, nyari, kata Aisyah, faida huwa bil baqi. Ternyata Nabi sedang di Baqi. Apa tuh Baqi? Kuburan, makam. Jadi ini Masjid Nabawi, di sebelah kirinya makam Baqi ya. Yang pernah umroh, yang pernah haji kebayang ya, ada makam Baqi kan sebelah kiri. Yang belum umroh bisa umroh, amin. Saya punya tetangga rajin banget ibadah, punya duit berapa aja buat umroh, 1 juta buat umroh, gocap buat umroh, ternyata bininya namanya umroh. Ternyata istrinya namanya cepet buat umroh, gocap buat umroh. Ternyata istrinya namanya bukan bekal. Nah, jadi kebayang ya. Jadi ini Masjid Nabawi, di sebelah kirinya ada makam namanya Baqi. Kalau di Mekah apa namanya? Maklah, tempatnya Siti Khadijah tuh, ya kan? Kalau di Madinah Baqi. Nah, Nabi punya kebiasaan pulang sholat Isya ziarah ke Baqi. Nah, begitu dilihat Nabi kan, ini Masjid Nabawi, kan rumah Nabi di sana masjid yang sekarang jadi makam beliau. Masjid rumah Nabi Baqi gitu. Faqala, Aisyah dengar Nabi di kuburan bilang begini, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Mohon maaf, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Antum faratul
wa inna bikum lahiqun. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Rawahu Ibnu Majah. Ini kata Aisyah, aku nyari-nyari Nabi. Di mana Nabi ya? Ternyata Nabi lagi di Baqi, lagi ziarah kubur. Aisyah dengar di makam Nabi bilang begini, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Kita pun kalau ke kuburan ngucapin salam, atau kita ganti Assalamualaikum ya ahlal kubur. Di mana di tempat ada kuburan saja dekat Mall Mentebulo ya. Kan terowongan Kasablanka naik kuburan tuh. Ya, kiri kanan kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada yang jawab waalaikumsalam. Langsung ibu. Sampai Bekasi tuh bang rem-rem. Kalimalang. Lah kan orang dulu kalau lewat kuburan numpang-numpang anak monyet mau lewat. Anak bagong mau lewat. Numpang-numpang. Amin. Ngapain gitu? Nggak ada yang nyebur kasur di rumah hujan. Untung satu nyampe hujan. Jadi kalau ke makam salam Assalamualaikum. Boleh kayak gini nih, Assalamualaikum dara qaumin mukminin, atau Assalamualaikum ya ahlal. Antum faratun lana, kalian mendahului kami. Wa inna bikum lahikun, nanti kami akan menyusul. Jadi Nabi di kuburan bilang begitu, wahai ahli kubur kalian duluan. Wa inna bikum lahikun, nanti kami nyusul. Doa Nabi, Allahumma la tahrimna ajrah. Ya Allah, jangan engkau halangi kami dari pahalanya. Maksudnya orangnya udah nggak ada, pahalanya, kebaikannya, keberkahannya tetap ada. Kan orang tua punya keberkahan. Kan kadang-kadang begini Bu, orang tuh nggak kenal kita, tapi orang kenal orang tua kita. Iya nggak? Orang nggak kenal kita, mungkin orang nggak kenal ibu, tapi orang kenal suami ibu. Iya kan? Kadang-kadang begitu ya. Suami udah nggak ada, orang tua nggak ada, tapi orang masih menghormati kita, keberkahannya masih ada buat kita, gitu betul. Atau kan biasanya kalau orang tua masih ada, anak-anak masih pada akur. Kalau udah kagak ada, udah mulai gitu ya. Kalau lebaran, kalau masih punya orang tua, kalau dia kagak bangun, masih kumpul lebaran. Kalau nya udah nggak ada, ada masing-masing udah kumpul. Nah kita pengen walaupun orangnya udah nggak ada, tapi kebaikannya tetap ada. Allahumma la tahrimna wa la taftinna ba'dahum, dan jangan engkau timpakan kepada kami fitnah setelah kematiannya. Jadi jangan sampai dia meninggal menimbulkan fitnah. Begini Bu, jangankan kita, Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi meninggal, ada nggak fitnah yang muncul? Ada. Nabi meninggal, banyak orang yang murtad. Nabi meninggal, banyak orang yang nggak mau bayar zakat. Nabi meninggal, banyak orang ngaku jadi nabi palsu. Ada nggak tuh? Ada nabi palsu, Musailamah al-Kadzab. Ada lagi siapa nabi palsu? Aswad al-Ansi. Beberapa orang ngaku jadi nabi. Berarti jangankan kita, nabi aja meninggal muncul. Nah, gimana cara supaya nggak muncul fitnah? Doa. Maka biasain kalau ada orang meninggal, selain al-maghfir lahu, doain Allahumma la tahrimna ajrahu. Begini cerita. Guru kita orang yang baik, almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Ustaz Jeffrey, dia banyaklah kebaikannya. Ketika beliau meninggal dunia, kecelakaan di Pondok Indah waktu itu ya. Kan dimakamkan di sini di mana? Di Karet ya. Di Karet Bintang. Waktu itu banyak murid-murid saking cinta sama gurunya, makam beliau dibikinin dari marmer gitu kan, semeter kalau nggak salah ya. Itu kan pro kontra waktu itu. Saking cintanya sama guru, orang dibikinin kan, oh ini gimana dia ruwet. Itu kan saking ribut ramai keluarganya ngomong. Teman saya bilang jangan-jangan ini yang Nabi maksud, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna
jangan sampai meninggalnya dia menimbulkan fitnah gitu. Sempat ribut ya, mohon maaf di keluarganya beginilah segala macam gitu ya, jangan sampai menimbulkan fitnah gitu. Ketika almarhum Gus Dur meninggal dunia, banyak yang cinta sama Gus Dur ya, ke makamnya ambil tanah kuburan, ada nggak tuh? Ya kan? Sampai Ibu Sinta Nuriyah itu bilang, tolong dong yang ziarah jangan ngambilin tanah dari kuburan Gus Dur, bisa ambles begitu tuh. Karena orang ziarah 100, orang ambil seraup bolong kuburannya. Kan orang kita kadang nyari berkah ya. Boleh nggak ziarah kubur? Tapi nggak usah ambil tanah kuburan. Gitu. Kan kadang orang ngambil nih dari ziarah ke Wali Songo, boleh nggak? Tapi nggak usah sirik gitu, nggak usah ngambil tanah kuburan. Ada orang pergi haji ngambil batu di Mekah, ada nggak tuh? Ya kan, bawa pulang, ya kan? Ngapain batu ya batu, ya kan? Di Arafah, di Musdalifah, di Mina, kan ngambil batu melontar tuh, bawa pulang 2 buat oleh-oleh, kenangan-kenangan, kan batu dari Mekah nih. Habis di Mekah lama batu. Kalau semua Jawa baru batu, pesawat miring pesawat baru batu. Dikumpulin 1 truk. Nah kan orang kita kadang-kadang pernah zaman dari Sulawesi lagi tawaf di Ka'bah bawa gunting, kiswah Ka'bah digunting sama dia. Dia sini aja pengen nyari berkah doang, dia nggak tahu kalau itu tuh oleh Saudi dianggap kejahatan, ditangkap di penjara. Dianggap ngerusak Ka'bah kan. Cuma maksudnya dia pengen ngapain tuh? Coba kalau semua orang bergunting, habis pada berondolan ke Ka'bah. Boleh nggak ziarah kubur? Tapi gak usah ngambil tanah kuburan. Jangan-jangan itu makna wala taftinna dan jangan sampai kematiannya menimbulkan fitnah. Halaman 86 hadis yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin. Halaman 86. Nabi menyolatkan jenazah. Ketika menyolatkan jenazah, ini doa Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarana wa unthana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal iman wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal islam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Rawahu Abu Dawud. Ini diantara doa yang Nabi baca ketika nyemailin jenazah. Atau boleh kita baca pas kita takziah. Kan kita takziah nih. Baca apaan sih buat takziah ya? Gua komentar. Baca apaan gua? Kadang-kadang baca Fatihah kan, baca Fatihah. Atau kita baca doain boleh nih. Yang meninggal kita doain Allahumma ghfir li hayyi, Allah yang masih hidup ampunin dosanya. Wa mayyitina, yang udah meninggal juga ampunin. Wa shaghirina, yang kecil dosanya ampunin. Wa kabirina, yang udah tua ampunin dosanya. Wa dzakarana wa unthana, yang laki yang perempuan ampunin dosanya. Wa syahidina wa ghaibina, yang hadir yang gaib ampunin dosanya. Allahumma ya Allah, man ahyaitahu minna, ya Allah kalau di antara kami masih ada yang hidup, fa ahyihi alal iman, hidupkan dengan iman, punya iman. Wa man tawaffaitahu minna, kalau di antara kami ada yang meninggal dunia, fa tawaffahu alal islam, wafatkan dalam keadaan memeluk agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ya Allah la tahrimna ajra, ya Allah janganlah kau halangi kami dari pahala orang ini. Wala tudillana ba'dahu, jangan sesatkan kami setelah dia meninggal dunia. Jangan sampai orang yang meninggal anaknya tersesat, orangnya meninggal keluarganya tersesat. Sejak kapan dia nggak sembahyang? Pas udah kan ada ininya, udah nggak ada bapaknya,
Udah dulu mah pok yang ngaji pok. Pas gak ada suaminya dikagak ngaji. Ada nggak kadang-kadang begitu? Dulu pakai jilbab, rapi. Pas gak ada lakinya di gitu, bondol. Jadi berubah dia. Berarti wafatnya orang menimbulkan. Nih kita baca doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna. Kalau di sini wala tudillana ba'dahu. Baik, berarti Ustaz, kalau itu gimana Pak Ustaz agar tidak muncul fitnah? Yang pertama doa. Yang pertama ngapain? Doa. Tadi Ustaz Nabi aja meninggal muncul fitnah, benar. Tapi kan sudah datang Abu Bakar Siddiq yang gara-gara Nabi doa Allah keluarkan Abu Bakar yang memberantas orang yang ngaku jadi nabi palsu, melawan orang yang murtad, bahkan mengajak orang untuk kembali membayar zakat. Kemudian biasanya dalam keadaan musibah keluarga almarhum menjadi sangat repot. Ada yang meninggal repot nggak? Keluarga datang dari jauh, ya nggak? Saudara pada ngumpul, yang takziah banyak, saking repot ya kagak masak, ya nggak nih? Boro-boro mikirin masak dah. Orang dari kadang-kadang dia jangan kita pikirin bu, suaminya meninggal, keluarga meninggal, jangan-jangan dia belum nyarat dari pagi, belum makan siang, kan kadang dia nggak sibuk tuh, nggak sempet ya nggak? Nah pasti repot nggak bu? Ada tamu datang segala macam, repot nggak repot. Kadang sampai mengeluarkan banyak uang untuk melayani tamu, termasuk keluarga yang datang. Ya nih, jangan sampai orang udah repot. Nah, dan ada petir ya. Gimana doa petir? Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Doa ada petir. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Doa hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Bacanya 3 kali tuh. Ya Allah, semoga hujan yang turun jadi membawa manfaat. Kalau mulai banjir nih, doain lagi, Allahumma hawalaina wala alaina. Kalau banjir jangan di sekitar kami, jangan di rumah kami, sekitar kami aja. Kampung Melayu, Orang Lampang, Cawang. Marah orang Cawang bawah. Marah orang buncit. Nah biasanya orang kalau dia meninggal repot nggak bu? Banyak tamu, dia kan juga pengen ngelayanin tamu. Dia kadang-kadang manggil tukang masak, tukang ini segala macam, bikin tahlilan ntar malam 3 hari, 7 hari, 40 hari. Repot nggak nih? Jangan sampai orang udah susah tambah. Gimana caranya? Antisipasinya adalah para tetangga, khususnya kaum muslimin, dianjurkan untuk membantunya. Di antaranya dengan cara nganter makanan atau bantuan bagi keluarga yang terkena. Nih di zaman Nabi ada riwayat, ada sahabat namanya Ja'far. Ja'far meninggal dunia. Yang cerita anaknya, An Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far cerita. Kata Abdullah nih, lamma ja'a na'yu Ja'far, ketika ayahku meninggal dunia, ayahku meninggal. Qala Nabi bilang begini, sahabat banyak, kata Nabi, isna'u li ahli Ja'farin ta'aman, tolong masak buat keluarganya Ja'far, almarhum Ja'far. Kenapa? Fa innahu qad ja'ahum ma yushghiluhum, dia kena musibah yang bikin dia sibuk. Termasuk yang sunnah adalah kalau tetangga ada yang meninggal dunia, masakin buat dia bu. Berapa hari? Ada yang mengatakan 3 hari masakin, ada yang mengatakan 7 hari masakin. Hari ini kita nggak mau repot, kita ngasih mentahnya aja. Maka kalau kita takziah, kita ngapain tuh? Ngasih uang takziah. Dari mana asal uang takziah? Dari hadis ini nih.
Buat apa duit takziah? Agar yang punya rumah jangan sampai udah susah tambah minimal buat ngurus jenazah dia jadi pegang duit. Kalau mungkin ntar malam dia bikin tahlilan. Kadang-kadang ada orang bawain air mineral 100, ada yang mau nyumbang dah, kasih bawain beli roti, beli makanan, masakin nasi segala macam. Agar jangan sampai yang udah musibah tambah musibah, yang susah jadi tambah. Nah kita kebanyakan ngasih mentahnya ya. Kan orang meninggal ada baskom tuh. Kenapa pakai beras? Dulu orang tuh duitnya koin supaya kagak bunyi kan. Lah kan orang duitnya koin di baskom. Baskom yang muring tuh, baskom yang muring yang hijau. Dulu kan baskom biru yang muring-muring tuh. Ya, hijau. Tutupin namanya nih, korban. Kenapa pakai beras? Supaya bunyi. Nah orang sekarang kan pakai amplop gitu ya. Itu namanya duit takziah. Dari mana asal muasal duit takziah? Dari hadis ini. Dulu Nabi bilang, Ja'far keluarganya lagi susah, bantuin, masakin. Orang kita sekarang nggak repot-repot ya. Bahkan sekarang ada yang namanya arisan kematian. Pak RT bikin, ada nggak tuh? RT, RW, satu-satunya arisan yang pesertanya nggak mau ngambil, yaitu arisan. Kok ngambil kok enak aja lu aja sama Nabi. Tapi kalau dapat nggak bisa nolak dia, tinggal. Ada nggak sih arisan kematian? Ada kan, ada RT kan, RT siapa yang mengikuti? Ntar kalau peserta ada yang meninggal dunia, nah diurus sama dia semua RT, dari mulai kuburannya. Karena gini Bu, yang namanya musibah, mungkin dia lagi nggak pegang duit, iya nggak? Berapa biaya kuburan di Jakarta? Mahal, iya. Ya kan? Ya kita mau bisa bikin tuh orang yang hidup tadi ya, tuh orang hidup. Tapi kan kalau bisa direncanain, maka kata Nabi, buat keluarga Ja'far, nah kalau bisa kita masak-masak. Ibu tetangga meninggal nih, orang sekarang berbalik Bu, dia tetangga meninggal dunia, kita nggak masak seminggu, orang tiap malam mau berkat lakinya. Terbalik kan nih? Cuman kan duit buat masak kita ngasih pas takziah gitu. Maka duit takziah itu buat apa sih? Duit takziah digunakan oleh keluarga almarhum buat ngurusin jenazahnya, buat nguburin, buat ini, buat mandiin, buat segala macam, beliin kain kafan gitu. Kalau bisa sih kita tetangga jamaah yang meninggal nih, kalau tetangga anterin makanan, ngamalin hadis ini nih. Dia lagi repot, dia nggak anterin makanan, bawain, beli roti, beliin air mineral lah minimal. Pas hari pertama orang pada takziah, air yang dikeluarin di gelas tuh mineral kita yang beliin. Tetangga meninggal langsung ke warung buru-buru beliin air mineral, yang gelas tuh sekardus anterin ke rumahnya. Biar tamu yang datang air dari kita. Syukur-syukur beli roti, siapalah makan kecil kan, biar yang punya rumah nggak pakai repot, dia lagi kena musibah, jangan sampai susah tambah gitu kira-kira. Jangan sampai aduh udah kena musibah, dia mungkin ntar malam pengen undang orang tahlilan nggak punya duit, ya kan? Nah, kita takziah tuh, uang takziah. Ustaz, uang takziah banyak, udah bikin 3 hari, 7 hari, masih sisa Pak Ustaz. Itu punya siapa? Punya ahli waris. Kan orang meninggal kadang dari kantor, ada nggak uang takziah dari kantor? Ada uang kematian ya, dari kantor mungkin dapat, ada yang ngasih segala macam kan, dikumpulin, udah dipakai buat urus kematian, buat nguburin segala, ada sisanya. Nah itu buat apa nih? Buat ahli waris. Berikutnya, setelah seorang meninggal dunia, secara ekonomi tidak sedikit keluarga yang ditinggal menjadi sulit hidupnya, betul nggak? Maka terdapat anjuran dan motivasi dari Nabi untuk membantu para janda dan yatim yang membutuhkan. Selama ini mohon maaf, mungkin suaminya yang nyari uang, iya nggak? Ibu istrinya yang berumah tangga gitu, suaminya kerja, anaknya juga orang tuanya menafkahi. Tiba-tiba qadarullah ayahnya meninggal dunia. Secara ekonomi terganggu nggak Bu?
terganggu. Maka Nabi mengingatkan kita semua, kalau ada orang yang bapaknya meninggal, anak yatim, tolongin dia. Ya enggak? Mohon maaf, mungkin ada perempuan suaminya meninggal dunia, ya enggak? Bantuin dia. Jangan sampai gara-gara suaminya meninggal kehidupan jadi sulit. Ada nggak yang begini nih? Banyak. Ya kan? Gimana supaya nggak jadi fitnah? Halaman berikutnya. Oh enggak, ini hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang memikirkan, menolong al-armalah, para janda, wal miskin, dan orang yang miskin, yang duafa, menolongnya, membantunya, kal mujahidi fi, bagaikan orang yang berjihad di jalan. Wa ahsabuhu, kata Abu Hurairah, kal qaimil ladzi la yaftur wa kas-shaimi la yuftir, bagaikan orang yang qiyamul lail sepanjang malam, bagaikan orang yang puasa tiap hari. Pahalanya menolong orang yang kesulitan gitu. Mungkin gini Bu, kan yang susah di bulan-bulan pertama gitu. Mungkin setelah setahun, 2 tahun mulai istrinya mulai dagang, usaha, mulai ada itu deh ya. Tapi kan di tahun pertama pasti susah nggak nih? Sebab selama ini suaminya tulang punggungnya gitu. Emang suaminya nyari nafkah segala macam, pasti dia hari-hari pertama, bulan pertama, tahun pertama repot nggak nih? Nabi bilang bantuin, yang nolongin, mohon maaf, para janda, mungkin ada anak yatim yang kesulitan, pahalanya seperti orang berjuang di jalan Allah gitu tuh. Dan alhamdulillah sih kalau di lingkungan kita, tadi sekali lagi Pak RT, Pak RW punya data-data, ada nggak tuh siapa anak yatim di lingkungan kita, ya, jangan sampai nggak keurus gitu tuh, ya kan. Mungkin siapa yang membutuhkan di lingkungan kita, karena selama ini suaminya yang mencari nafkah. Begitu suaminya nggak ada nggak fitnah ekonomi Bu? Anaknya putus sekolah, ya kan? Ya kan, kadang-kadang dia jadi selama di daerah Mampang ada juga tuh. Selama ini makmur, suaminya pilot, ya kan? Dia penghasilannya alhamdulillah. Qadarullah suaminya meninggal. Jadi kan walaupun ada uang pensiun, kan jadi berubah nggak kehidupan nih? Berubah gitu, ya kan? Jadi Bismillah Rasul mengatakan yang menolong para janda, menolong anak yatim, pahalanya bagaikan orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, kalau janda muda bagaikan nolongin biasanya. Ustaz nolongin dulu. Amin. Apalagi Pak RT kalau dia meninggal nggak pulang-pulang. Nah warga pulang tahlilan jam 8, Pak RT jam 10. Kata Bu RT, ngapain sih Bang? Sian dia nggak ada yang gulungin kantor. Yang lain jam 8, kan yang lain bukan RT. Gua kan RT. Malam ke-8 orang-orang arwahan 7 hari, malam ke-8 Pak RT datang aja. Ngapain sih Bang? Lah orang-orang udah datang malam ke-8, jangan orang bukan RT. Bukan RT, tanggung jawab warga. Ada Pak RT begitu? Tapi harus dipikirin Bu, jangan sampai nih banyak tuh di lingkungan kita orang yang susah tapi dia diam aja dan kita nggak tahu. Makanya kalau ada orang yang meninggal nih, kata Nabi, bantuin, jangan sampai menimbulkan fitnah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sahabat Anas bin Malik mengatakan, khairul buyuti baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi wa syarrul buyuti baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Sebaik-baik rumah ada rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Sejelek-jeleknya rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan tidak baik. Wa ahabbu ibadallahi ilallahi ta'ala man istana'a sun'an ila yatimin aw armalah. Sebaik-baik hamba Allah, kata Nabi, adalah orang yang berbuat kebaikan buat anak yatim atau mau menyantuni para janda yang membutuhkan. Gitu tuh. Karena biasanya ketika ayahnya meninggal,
sekolahnya nggak ada yang ngurusin, ya nggak nih? Mungkin kan sekolah perlu biaya, ya nggak nih? Pendidikannya yang pesantren jadi berhenti, ya kan? Kok berhenti kok anaknya nggak ada yang biayain lagi Pak Ustad? Udah ntar kok saya Ustad yang biayain, gampang. Amin. Dari aku. Jangan sampai ada yang kena musibah kita nggak peduli gitu maksudnya. Pikirin. Nah sekarang alhamdulillah biasanya saya ulangi di ilmu kita Pak RT, Pak RW ada nggak datanya nih? Siapa data? Kalau bisa, mohon maaf ya Bu, kalau ngasih hadiah buat yatim bukan cuma bulan Muharram doang kan? Ya kan kita kan lebaran yatim 10 Muharram. Setahun sekali dong, kalau jangan cuma setahun sekali, sebulan sekali. Biar terus gitu kan, dibantuin. Berikutnya, setelah kematian seseorang, kadang muncul problematika adanya anak-anak yatim yang susah secara ekonomi. Maka sebagai langkah antisipasinya ialah Allah dan Rasulnya memerintahkan para orang tua untuk dapat mewarisi peninggalan yang baik untuk anaknya. Kalau bisa, orang tua meninggalkan warisan. Kalau bisa tuh orang tua meninggalkan warisan, dan warisan yang paling keren adalah ilmu. Ya enggak? Warisan yang paling keren adalah ilmu. Tapi nggak apa-apa juga warisan harta. Ini ayatnya nih, surat An-Nisa ayat 9. An-Nisa ayat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya dia meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah fisiknya, lemah ekonominya, lemah imannya, lemah pendidikannya, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ada cerita seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itu sahabat Sa'ad akan meninggal dunia. Dia cerita, ketika aku sakit, kata Sa'ad, Nabi nengokin aku. Dia bilang, ya Rasulullah, aku orang yang punya banyak harta, ahli warisku cuma perempuan 1 orang, duitnya banyak, anaknya cuma 1 perempuan lagi. Dia bilang, boleh nggak Nabi aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Kata Nabi, jangan kebanyakan. Nabi, boleh nggak setengah hartaku aku wasiatkan? Kata Nabi, jangan kebanyakan. Nabi, 1/3 boleh nggak? Kata Nabi, boleh nggak 1/3? Kata Nabi, boleh. 1/3 udah banyak. Nah, di ujungnya dia bilang begini Nabi nih, di halaman 90. Qala ats-tsulusu was-tsulusu katsirun au kabirun. Kata Nabi, 1/3 itu udah banyak, udah cukup. Antadzara warathataka aghniya khairun min antadzarahum allatan yatakaffafuna nas. Engkau meninggal dunia meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, punya warisan, lebih baik dibandingkan meninggalkan mereka dalam keadaan kesulitan kemudian minta-minta sama orang lain. Kok kamu susah? Kan bapak kamu kaya. Bapak saya harta berbagi kita, sedekahin buat masjid semuanya. Nah, nggak boleh tuh. Kalaupun boleh, berapa paling banyak? 1/3. Jangan sampai wasiat membahayakan ahli waris. Boleh nggak orang meninggal berwasiat? Tapi nggak boleh dengan semua hartanya, nggak boleh. Paling banyak 1/3, gitu. Kata ada orang kaya nih, semua harta saya sumbang, anak saya nakal-nakal semuanya. Buat saya nggak bagi buat masjid semuanya. Berlaku nggak? Nggak berlaku. Yang berlaku cuma walaupun ada suratnya. Semua harta saya sumbangin ke masjid. Anak saya nakal, saya nggak bagi.
enggak, tantangan. Nah, mungkin anaknya kan konflik nih, enggak, ke pengadilan, yang diambil hanya sepertiga harta buat wasiat, yang 2/3 buat ahli waris, gitu. Karena nggak bahkan dalam buku fikih dijelaskan, mohon maaf, ada orang hidupnya pas-pasan kok, cuman senang sedekah, rumahnya kecil 2x3, kecil. Iya, kemana aja dekat, kamar dekat, kecil. Dia berwasiat kalau saya meninggal 1/3 harta buat masjid. Dan rumah kecil banget, 1/3 anaknya diri tidur. Iya, ntar nggak berlaku. Karena kasihan ahli warisnya, dia orang susah tapi memang sedekah gitu. Anaknya tidur, mana tidur diri begini. Orang separuh jadi wakaf, tapi bapaknya. Mungkin rumahnya samping masjid, rumahnya 1/3 wakafin. Dipotong anak tidur. Orang ya Allah, bapak tega banget gitu. Nah kan ada orang biar kata susah rajin sedekah, ada nggak Bu? Ada orang kaya pelit, ada nggak? Mana orangnya? Ya kau nggak kaji. Karena ahli wasiat tidak boleh namanya membahayakan ahli waris. Maka kalau wasiat semua harta nggak berlaku. Yang berlaku cuma 1/3. Karena kata Nabi, engkau meninggalkan ahli waris kamu kecukupan, mendingan daripada dia miskin minta-minta sama orang lain. Jangan sampai. Kok minta-minta kamu, bapak saya warisannya dibagi-bagi semuanya. Saya susah jadi ini, jangan. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta. Kamu tuh kalau sedekah kata Nabi akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai yang kau berikan untuk hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai yang kamu kasih makan buat keluargamu, istrimu, jadi sedekah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Handphone mana handphone? Dari HP. Mana HP saya? Lalu mana kalau nenek nelfon? Ada. Oke, terus ini pengajian lebih berapa ngomong? Oh, udah katakan ya. Pada kaya lambain tangan. Baik, kita kembali. Nih, di surat Al-Kahfi ada cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa ngelihat rumah roboh, diapain? Dibenerin. Begini ceritanya. Baca ayat dulu nih. Halaman 90. Kisah orang tua yang soleh. Dia mewariskan peninggalan yang baik untuk anak-anaknya. Kisah Nabi Musa dan Khidir. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanṭalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ayyan qadda fa'aqamah qala law syi'ta lattakhadhta alayhi ajran qala hadha firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi. Begini ceritanya, Subhanallahul Azim. Kan Nabi Musa dengan Nabi Khidir kan jalan tuh. Kan Musa bilang, wah Khidir, aku mau belajar sama kamu. Boleh kata Khidir, tapi jangan kebanyakan nanya sebelum aku ceritain. Pokoknya belajar, boleh jangan kebanyakan. Jalan-jalan fantola, kok jalan berdua sampai ke satu kampung. Ada ya ahla qaryatin, ada kampung. Sampai di situ istad ama ahlaha. Musa belum makan, Khidir juga belum makan, minta tolong orang kampung. Ya istilahnya kami minta kehabisan bekal, minta makan.
fa'abau ayyudayyifuhum, tapi orang kampung nggak ngasih. Dengan Nabi Musa kelaparan, dengan Khidir minta tolong, nggak dikasih. Tiba-tiba fawajada fiha jidaron yuridu ayyan qadda faqama, tiba-tiba ada rumah doyong. Tau nggak doyong? Miring. Kayak orang bulan puasa asar-asar tuh gitu doyong ini. Maghrib dikit lagi gitu doyong. Apa kok? Lepas banget gua. Semoga besok sehat panjang umur Ramadan. Biasanya kalau seminggu pertama Ramadan masih kuat ya. Ramadan 3 minggu udah begini. Asar, mungkin maghrib, doyong gitu. Tahu kok, lepas banget gua. Udah gak kuat angkat tali. Ada rumah doyong miring, mau rubuh oleh Khidir. Ya enggak? Yuridu ayyan qadda fa aqama, udah mau rubuh tuh rumah dibenerin, kagak ada yang nyuruh, kagak ada yang. Kan Musa mikir, kerajinan banget ente. Pak Ustadz Khidir. Jangan Musa belajar ke gurunya. Kita minta tolong, minta makan, dikasih nggak? Ada rumah mau roboh, ngapain kita benerin? Kerajinan. Iya nggak? Iya kan? Kalau kata Nabi Musa, lau syi'ta lantakhadta alaiha, kalau mau mintanya upah mereka. Kita kan ada rumah jelek kita benerin. Gimana kalau minta upah ke mereka? Kerajinan banget rumah kita benerin. Kecuali dia ngasih kita makanan, ya nggak? Kita tolong ini kagak, ngapain kerajinan? Kata Khidir, hadza firaqu baini wa bainika. Kan udah saya bilang di awal tadi, kalau belajar yang kebanyakan nanya, kan saya kasih tahu jawabannya. Ya enggak? Ini nanya mulu sih. Boleh nggak nanya? Yang nggak boleh apa? Kebanyakan nanya. Sa'unabbiuka bita'wili ma lam tastati alaihi. Ntar kau kasih tahu kata Khidir yang kamu nggak sabar. Singkat cerita, di ayat berikutnya ini diceritakan oleh Khidir. Ayat halaman 91, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi. Khidir cerita begini, Musa, kenapa tuh rumah doyong saya benerin. Wa ammal jidaru, itu dinding rumah yang merubuh, itu fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Itu rumah yang merubuh punya anak yatim, 2 orang anak yatim. Itu rumah yang merubuh punya anak yatim 2 orang. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, rumah yang mendoyong itu di bawahnya ada harta karun. Harta karun dari mana? Wa kana abuhuma sholihan, ayah daripada 2 orang anaknya itu ayah yang soleh, ayah yang baik. Ayah yang baik nyiapin apaan? Nyiapin warisan buat anaknya. Sengaja di rumah itu tuh, mungkin di ubinnya kali itu ada duit. Kalau roboh kelihatan tuh duit. Anaknya masih kecil, beli mainan tuh duit, dan gambaran sama peci. Ya, gunduk. Apa dari sini gunduk? Gunduk, peci. Ya. Leleng. Nah, tale ya namanya. Lo nggak tale? Apa tale, peci, gunduk, lereng. Kalau bahasa Inggrisnya express. Ya terserah kalau percaya. Tapi di Amerika sebulan. Terserah kamu percaya, terserah. Bebas, masa maksa. Jadi kata Khidir, ini rumah punya anak yatim, bapaknya orang yang soleh.
bapak yang soleh nyiapin warisan buat anaknya. Cuman kalau rumahnya rubuh keburu ketahuan. Wa arada fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Allah pengennya nih anak gede dulu baru ntar tahu kalau di bawahnya ada harta. Wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika. Kalau masih kecil dikasih duit habis buat mainan, di gambaran, di karet, ya enggak? Cilok, seblak, seblak ceker. Ada. Seblak ceker nggak ada apa-apanya, bakso Niki. Aduh. Jadi Allah pengen, ini anak ngapain? Gede dulu, udah gede baru tahu kalau di rumahnya ada warisan babanya. Kalau didiemin tuh rumah, rubuh nggak? Anaknya masih duit habis. Biar gede dulu, makanya aku benerin. Gitu kata Hindir. Nah, dari ayat ini Bu, pelajaran wa kana abuhuma sholihan. Bapak yang soleh itu, bapak yang baik itu, orang tua yang baik yang mikirin anaknya gitu tuh. Ustaz, boleh nggak Ustaz saya tampung buat anak saya? Boleh. Ya nggak? Ada orang ini apa namanya? Dulu nenek moyang saya kan kaya 7 turunan kan. Kok ente miskin? Saya kedapatan. Saya kagak dapet. Kakeknya kaya 7 turunan. Kok dia miskin? Ternyata yang keberapa? 8 tuh. Apes. Pas lempengan gua yang ke-8. Nah, maka gimana cara mengantisipasi jangan sampai orang tuanya meninggal jadi fitnah? Kalau bisa ada simpenan gitu. Kalau nggak mau diapain? Ya. Maka itu mungkin kan ada nih kan kadang ada ibu tuh, orang tua paling nyimpen, paling pintar nyimpen tuh. Ya kan? Waktu itu dekat rumah di Mampang ada seorang ibu-ibu dia jual jamu. Anaknya di kampung. Di sini ngontrak, dia Jakarta ngontrak. Dia kalau punya duit, dia beli emas. Punya duit, beli emas. Naronya di kontrakan ada keramik dibongkar, di bawah itu buat simpan emas. Kagak ada yang tahu. Dia kan mengamalkan ayat ini, kayaknya dia mengamalkan ayat ini. Kalau nggak salah ada yang tahu gimana gitu. Akhirnya pas dia meninggal dikasih tahu anak itu bahwa di rumah kontrakan ibunya ada emas gitu. Pas dibuka, Mas Joko katanya. Ada Mas Iwan, Mas Budi, yang udah nongkrong, ya Allah. Jadi benar Mas berat. Enggak dia benar dia nyimpan. Kan paling gampang nyimpan duit pakai beli apaan? Emas kan gitu. Dia bagus tuh ibunya tuh. Jadi begitu ibunya nggak ada, anaknya tuh dapat warisan dari ibunya tuh beli emas. Berikutnya, udah apa cukup? Wah, banyak kayak ini. Dikit lagi saja. Dikit lagi nggak apa nih? Ya dikit ya, kita buru-buru. 92. Setelah seorang wafat, ujian yang juga biasanya sering muncul adalah keluarga yang ditinggalkan tidak lagi berada di jalan yang lurus. Tadi tuh. Sejak kapan itu anak nakal? Pas bapaknya nggak ada. Ada nggak tuh? Ada nggak? Atau mungkin kok itu laki-laki pas bininya kagak ada tak? Jadi receh banget. Itu suami jadi lincah banget ya, dan aktif lagi. Sejak kapan dia begitu? Pas ditinggal, ya nggak nih? Fitnah nggak nih? Fitnah, anaknya jadi nggak ngaji. Ada Bu, ini kisah nyata juga. Anaknya pesantren, ya nggak? Pas begitu ibunya nggak ada, ya nggak? Bapaknya nggak ada, wah jadi berubah gitu. Pas bapaknya meninggal, jadi liar, enggak? Ya nggak nih? Berarti kan fitnah bukan nih? Nah, gimana caranya? Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wa taba'us syahawat fasawfa
yalqauna ghayya. Allah mengatakan akan datang generasi setelah kita, generasi yang melalaikan sholat, mengikuti hawa nafsu, tersesat. Gimana caranya Tat agar nggak muncul begini? Semasa kita masih hidup Bu, berpesan yang baiklah buat anak kita. Jangan sampai masih hidup nggak pernah mesen, udah meninggal anaknya nggak gitu. Jadi semasa masih hidup pesenan, kalau ibu nggak ada, itu tanah, itu itu tanah Pemda, itu taman, itu taman punya Pemda, bukan tanah Bapak. Jangan terukur. Maka langkah antisipasinya adalah mengajarkan mereka nilai-nilai agama yang baik. Amin. Lalu yang bersangkutan nih berwasiat agar nilai-nilai agama itu dipegang kuat setelah yang bersangkutan meninggal dunia, wafat. Suami berwasiat pada istrinya, istri berwasiat kepada suaminya, orang tua berwasiat kepada anaknya. Selain wasiat uang, wasiat nasihat. Siapa contoh Nabi Ibrahim? Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, demikian pula Nabi Yaqub. Wahai anak-anakku, Allah pilihkan agama ini, jangan engkau mati kecuali memegang agama Islam. Jangankan kita. Nah Ibrahim berwasiat ke dia nih, siap bilangin, kayak tadi kan ibu bilang anak-anakku, lo kalau nyak udah ngajak berantem, ada nggak nyaknya nggak ada berantem? Bapaknya nggak ada pada berantem, ada nggak tuh? Orang masih ada berantem, masih ada berantem, tapi udah nggak ada. Bang, kalau nggak ada saya bang, kan bininya kalau saya nggak ada, abang boleh kawin lagi, tapi tungguin sampai kuburan saya. Kuburan saya pikiran empang ya bang. Jam sore siram, sember. Gak kering kuburan tuh, gue kapan kawinnya. Abang boleh kawin lagi tapi langkai dulu mayatku. Pas meninggal dilangkain lagi. Ngapain bang? Ya pesen di almarhumah gitu kan, pesen di almarhumah, suruh langkain mayat dia. Suami berwasiat Bang, kalau abang nggak ada, ya nggak? Itu duit. Tas hitam ambil. Tas hitam yang mana bang? Tas hitam punya babal lu. Bukan tas gua, tas babal lu. Banyak duit di tas hitam lu ambil. Duit abang nggak di tas babal lu. Jadi semasa hidup ngapain? Berwasiat. Nabi Ibrahim berwasiatnya kan? Itu tuh, ingat. Yang terakhir, halaman 93. Oh belum terjadi. Fitnah yang sering muncul setelah seorang meninggal dunia, konflik masalah warisan. Wah, penting. Langkah gimana Ustaz antisipasinya adalah menjelaskan kepada keluarga tentang aturan warisan dalam Islam. Jangan lupain kerabat, anak yatim, fakir miskin, saudara, walaupun dia bukan ahli waris bagi. Gini Bu, ada orang tua masih hidup, warisan dibagiin supaya dia kagak ada orang ribut dah. Masih hidup nih, kontakan sono, nih lu sarang 100 meter dah, ini suratnya udah gak berantem gitu. Jadi namanya hibah semasa hidup. Atau dia bilang kan kalau bapak nggak ada warisan bagiin pakai cara Islam. Emang ada bapak warisan? Ya kalau ada. Kalau ada, gue bilang kalau ada. Atau bapak bilang ya kalau warisan gua ada. Emang ada mbak? Ya gue kalau ada. Kalau warisan gua ada.
Lu bagi cara Islam. Hah? Semasa itu boleh hibah namanya, hibah. Yang gini, saya masih hidup nih. Saya sultan, tanah saya banyak nih. Saya takut ribut. Nih, anak yang pertama dapat 1 meter, ini 1 meter. Namanya hibah, boleh nggak hibah? Namanya hibah langsung punya ini suratnya gitu udah. Bukan kalau bapak mati, ini buat lu. Itu wasiat, nggak boleh. Kalau bapak nggak ada, ini motor buat lu. Itu wasiat, boleh nggak? Nggak boleh. Ahli waris nggak dapat wasiat. Kalau masih hidup, kata bapaknya, ya anak-anak ini rumahnya, bukan rumah bapak. Jadi kalau bapak nggak ada, bukan warisan nih. Ini punya anaknya lo. Di rumah warisan bukan nih? Bukan. Punya siapa? Punya ibunya. Gitu. Artinya supaya begitu bapaknya meninggal, rumah ini punya ibu. Tapi kalau bisa panggil notaris, namanya hibah. Mana saksinya kalau bapak menghibahkan gitu. Dan yang namanya hibah harus adil. Anak ketiga, tiga-tiganya dapat. Gitu. Jangan cuma yang gede doang dapat, yang kecil kan marah yang kecil. Ya enggak? Kata bapak mobil buat gua, enak aja lu bang. Kayak gitu. Nah jadi boleh hibah semasa hidup. Mau dihabis boleh, biasa sih yang ditinggalin rumah biasanya. Jadi semasa hidup dan dibagi semuanya. Nih, gue bagi sarang 2 meter, 2 meter. Buat parkir motor, lumayan kan buat parkir motor. Enggak, rupanya gang itu, gang. Ya, panjang tangannya 2 meter gini. Dan bilang sama anak-anaknya, kalau bapak nggak ada warisan, lu bagi, encing lu bagi, uang lu bagi. Kan dia bukan ahli waris, Pak. Ya kan uang lu dulu bagiin bapak, bekerja gitu. Di ayat ini, wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin warzuqhum minhu wa qul lahum qawlan ma'ruf. Kalau bagi-bagi warisan, walaupun dia bukan ahli waris, kerabat bagiin. Ada encing nih, uang ahli waris bukan orang baru punya anak. Ya kan, Wah dapatnya Wah kagak dapat, cuman kasih hadiah. Ya Wah ada amplop Wah bawa pulang tawa, gitu kan. Pasti buka, kosong amplop. Jangan saya bilang amplop Wah, saya tuh kagak bilang duit Wah aja GR. Malah ponakan PA lo. Lah kan saya bilang amplop, Wah aja GR kira. Dewa cing ada amplop ya cing, bawa pulang cing. Pasti buka kosong. Nah kan saya bilang cing amplop cing bukan duit. Nah gua hajar lo, ponakan kurang ajar lo. Ini walaupun dia bukan ahli waris, kasih ya? Kasih. Ustadz kan bapak saya meninggal, alurnya kan ibu saya sebagai istri, saya anak-anaknya. Saudara bapak dapat nggak dapat, terhalang sama anak. Tapi kan namanya kencing, uang, ya enggak? Dia kan waktu bapak masih hidup juga bantuinnya nggak nih? Kasih hadiah berapa? Terserah berapa aja. Cipretan lah, ambil air nih Wak, cipretan Wak. Maaf ya Wak, cipretan dikit nih Wak. Uang dengar. Terakhir halaman berapa nih? Fitnah yang juga sering muncul setelah seorang wafat adalah fenomena kemusyrikan. Kita itu ketika gurunya meninggal, muridnya pada syirik, ke kuburan gurunya ngambil tanah. Ada nggak nih? Syirik nggak nih? Ziarah kubur boleh nggak? Boleh, tapi jangan syirik. Gitu. Boleh nggak ziarah kubur ke makam wali-wali? Boleh. Wali Songo semua keliling sono, Sunan Kalijaga, pasti kan Sunan Jaga Kali nih sini. Oke, Jelewo. Ada Sunan Kalimalang di Jakarta Timur. Nah, jangan sampai ada orang meninggal syirik. Ada nggak Bu? Saya bilang tadi tuh, bahkan mohon maaf ya, tempat tabrakannya Ustaz Jeffrey tuh yang di Pondok Indah tuh orang datang sini nabur bunga. Ngapain kan? Ini enggak? Gitu, ini pohon bersejarah Pak Ustaz, enggak usah. Dulu zaman Nabi Nuh tuh ada orang-orang yang soleh meninggal disembah-sembah. Lama-lama jadi berhala gitu. Jangan sampai orang meninggal menimbulkan fitnah. Yang terakhir halaman 95, setelah ditinggal wafat oleh seseorang yang dicintai, berdoalah kepada Allah agar diberikan pahala atas musibah yang datang dan
mohonlah agar diganti dengan yang baik. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia, doain. Kita nih berdoa mudah-mudahan musibah ini jadi pahala dan semoga diganti dengan yang baik. Ini doa nih, an Ummi Salamah radhiyallahu anha, bukan anhu ya, anha dia pegang pulpen boleh tambahin alif ya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, itu anhu ya kurang alif. Qalat, kata Ummu Salamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah mengatakan, ma min 'abdin tusibuhu musibah fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah ini, ganti dengan yang baik. Kata Ummu Salamah, pas suamiku meninggal aku baca dah doa ini terus-terusan sampai kemudian Allah berikan aku pahala dan Allah ganti aku dengan suami yang lebih baik, aku menikah dengan Rasulullah SAW. Gitu. Nah ini mudah-mudahan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini doa yang sering kita baca, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Kita baca, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada fitnah yang muncul. Amin, amin ya rabbal. Jadi mudah-mudahan ini buku yang dibagikan jadi bermanfaat. Insya Allah bulan depan, bulan Maret ya, saya ngisi minggu kedua itu saja ya. Tapi saya minta pagi ya, 8:30 saya mulai. Kan ibu datang dari jam 7 datang. Apa? Habis subuh. Saya insya Allah jadi bulan depan, bulan Maret minggu kedua, saya mulai ngajar jam 8:30. Karena siangnya ada undang ke RCTI. Nggak nyambung. Jadi insya Allah bulan depan minggu kedua saja ya. Minggu kedua saya ngisi, tapi saya minta mulai jam 8:30 bukan jam 9. Oh iya, terakhir menjelang penutupan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Ada pengumuman. Baca doa dulu ya biar saya panjang umur. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, ya rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, rabbana zidna ilma warzuqna fahma, rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.